Bab 982, Anda harus meminta maaf. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Bendera formasi ini akan digunakan untuk menjebak binatang bagan kelahiran khusus. Mereka ditinggalkan di sini terlebih dahulu untuk menyerap esensi langit dan bumi dan primalki. Begitu mereka diaktifkan dan berubah menjadi formasi bendera, akan mudah bagi mereka untuk mengalahkan binatang bagan kelahiran khusus. Sekarang Tianming telah mengaktifkan formasi sebelumnya, bagaimana mungkin pembudidaya berpakaian putih tidak marah? Kultivator berpakaian putih mendesak burung mistik putih untuk terbang lebih tinggi di langit. Pada saat ini, dari sudut pandangnya yang tinggi, dia akhirnya melihat dua orang terjebak dalam formasi segitiga. Dia tidak memperhatikan mereka dan terbang menuju binatang buas yang terbang ke arah yang berbeda dengan kecepatan kilat. Ledakan, ledakan, ledakan. Hanya dalam beberapa saat, langit dipenuhi dengan pedang energi dan pedang energi. Setelah itu, astrolabe putih akan muncul dan menghilang sesekali. Keributan itu berlangsung selama 1 jam sebelum keheningan akhirnya kembali. Kultivator berpakaian putih terbang kembali ke burung mistik putih. Pada saat ini, dia memasukkan hati kehidupan dari binatang bagan kelahiran yang baru saja dia dapatkan ke dalam tas bunga. Dia mengangguk puas saat dia bergumam pada dirinya sendiri, keberuntunganku tidak buruk. Benar-benar ada lebih banyak binatang bagan kelahiran di kerajaan selatan. Untuk berpikir Dewan Menara Hitam telah diam-diam menangkap binatang bagan kelahiran di sini. Betapa tercela. Petik 2. Setelah dia meletakkan tasnya, dia terbang ke puncak formasi segitiga lagi. Kemudian, dia menatap Yu Sangrong dan Yu Zhenghai yang terjebak dan bertanya dengan dingin, kamu membunuh Tianming. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong mengangkat kepala mereka pada saat yang sama untuk melihat pembudidaya berpakaian putih. Yu Zhenghai bertanya dengan wajah datar, Tianming. Siapa itu? Kultivator berpakaian putih mengejek saat dia menunjuk mayat yang tergeletak di dekatnya. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Bahkan jika kamu ingin membunuh kami, kamu harus memberi kami penjelasan, kan? Siapa kamu? Mengapa Anda ingin membunuh kami? Yu Zhenghai bertanya. Kultivator berpakaian putih berkata dengan tegas, saya Namong Yutian, salah satu hakim di Dewan Menara Putih. Latar belakang yang luar biasa, kata Yu Zhenghai tanpa rasa takut, apakah kamu tahu siapa aku? Itu tidak masalah. Lagi pula kamu tidak akan berumur panjang, kata Namong Yutian. Tuanku adalah Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat, kata Yu Zhenghai dengan angkuh. Petik 2, Namong Yutian memandang Yu Zhenghai yang angkuh dan menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, aku belum pernah mendengar tentang dia. Petik 2, Yu Zhenghai merasa sedikit malu. Dia menggerutu dalam hati tentang jaringan cerdas Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih. Tuannya telah menyebabkan kegemparan yang begitu besar, bagaimana mungkin mereka tidak mendengar tentang tuannya. Setelah tenang, Yu Zhenghai berkata lagi, tuanku pernah membunuh Wu Guangping, Hakim Dewan Menara Hitam, dengan satu serangan telapak tangan. Namong Yutian melihat ke bawah dan mengamati Yu Zhenghai dan Yu Sangrong yang diracuni sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh, ada baiknya Wu Guangping sudah mati. Petik 2, Yu Zhenghai menggertakkan giginya dan berkata, dia mati tanpa mengetahui alasannya. Aku percaya kamu. Sayangnya, Anda masih harus mati. Mereka yang menghancurkan bendera formasi harus mati. Bahkan jika Master Menara dari Dewan Menara Hitam datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu, kata Namong Yutian. Burung mistik putih berteriak lagi. Namong Yutian berkata tanpa ekspresi, namun, dengan basis kultivasi Anda, bagaimana Anda membunuh Tianming? Dia telah merasakan aura duo itu, dan tidak ada yang istimewa dari mereka. Kamu ingin tahu? Yu Zhenghai berkata, aku akan memberitahumu jika kamu masuk ke formasi. Namong Yutian mencibir. Formasi bendera kecil ini bukan apa-apa bagiku. Saya dapat menonaktifkannya kapanpun saya mau. Petik 2, bicaralah agar kita bisa menyelesaikan ini, kata Namong Yutian sambil mengguncang tas di tangannya dengan main-main. Begitu suaranya jatuh, suara lain yang terdengar seperti berasal dari kedalaman neraka terdengar dari utara reruntuhan. Namong Yutian. Segera setelah itu, 5 pembudidaya berpakaian hitam melintas, meninggalkan bayangan di belakang mereka, sebelum mereka berhenti di luar formasi segitiga. Namong Yutian, yang duduk di atas burung mistik putih, mengerutkan kening ketika dia melihat 5 pendatang baru. Pengawal hitam. Sedikit senyuman dapat terlihat di mata pembudidaya berpakaian hitam yang berdiri di depan saat dia berkata, Namong Yutian, kita belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Penglihatanmu masih sangat buruk.
Kamu adalah, apakah kamu tidak ingat, kata pembudidaya berpakaian hitam. Namong Yutian mengerutkan kening sebelum matanya tiba-tiba melebar. Dia menekan keterkejutannya dan berkata sambil tersenyum, jadi itu adalah mantan Master Menara dari Dewan Menara Hitam. Tower Master Xiao, semua orang mengatakan Anda terbunuh dan mati di Gua Mistik Air Hitam. Saya tidak berharap Anda masih hidup. Kemudian, dia melirik pria lain di sebelah Xiao Yunhe dan berkata, apakah kamu berencana untuk kembali? Itu bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan, kata Xiao Yunhe. Namong Yutian mengerutkan bibirnya sebelum dia berkata sambil tersenyum, tentu saja, saya harus khawatir tentang itu. Dewan Menara Putih kami paling suka menyaksikan perselisihan internal Dewan Menara Hitam. Jika Anda bersedia, Dewan Menara Putih kami dapat membantu Anda. Kalau tidak, bagaimana bisa satu orang sepertimu melawan Dewan Menara Hitam? Beraninya kamu. Suara Xiao Yunhe menjadi gelap. Aura agungnya terungkap pada saat ini, kamu bahkan belum lahir ketika saya mulai berkultivasi. Namong Yutian terkekeh sebelum berkata, Tuan Menara Xiao, jika saya tidak salah, bagan kelahiran Anda telah dihancurkan. Anda bukan lagi Master Menara yang bisa mengendalikan dunia dengan satu tangan. Mengapa Anda mengudara di depan saya? Apa menurutmu aku akan takut padamu? Pada saat ini, Wu Chao, yang berdiri di sebelah Xiao Yun dan sudah pulih setelah diselamatkan sebelumnya, mengejek sebelum dia berkata, bagaimana Anda tahu Master Menara kami belum memulihkan bagan kelahirannya? Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Namong Yutian langsung berubah serius, dan dia mundur beberapa meter menuju formasi segitiga. Pada akhirnya, dunia ini masih satu di mana kekuatan memerintah tertinggi. Yang kuat menindas yang lemah takut pada yang kuat. Xiao Yunhe berkata, aku datang ke sini bukan untuk mempersulitmu. Saya tidak punya niat untuk membuat musuh keluar dari Dewan Menara Putih. Petik 2. Lalu kenapa kamu datang ke sini? Namong Yutian bertanya dengan curiga. Aku baru saja datang untuk memberitahumu bahwa kamu tidak bisa membunuh dua orang itu, kata Xiao Yunhe. Pada saat ini, Yu Zhenghai, yang masih terjebak dalam formasi bendera, berkata, Tuan Menara Xiao, saya tidak berharap bertemu Anda lagi secepat ini. Xiao Yunhe melirik keduanya dan berkata, aku ingat kalian berdua hanya berada di panggung 10 daun. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu mau mati. Jika saya tidak kebetulan lewat setelah menghadiri beberapa bisnis, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Petik 2. Namong Yutian tidak berharap mereka berkenalan. Ekspresinya menegang saat dia berkata, Tuan Menara Xiao, saya khawatir Anda tidak akan bisa melindungi mereka. Keduanya membunuh Tian Ming, seorang penjaga putih, dan sebagai hasilnya menyia-nyiakan 3 bendera formasi. Jika saya tidak membunuh mereka, bagaimana Dewan Menara Putih akan menghadapi orang lain di masa depan? Selain itu, apakah orang-orang ini layak untuk Anda lindungi? Petik 2. Tidak, kata Xiao Yunhe sambil menggelengkan kepalanya, aku tidak melindungi mereka, aku melindungimu. Hah? Namong Yutian bingung. Wu Chao menimpali, jika Anda bersikeras membunuh mereka, persiapkan diri Anda untuk kehidupan yang diburu sampai Anda terbunuh. Diburu sampai aku terbunuh. Namong Yutian tertawa. Sangat menarik. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang yang cukup berani untuk memburu hakim dari Dewan Menara Putih. Aku tidak seperti kamu dan Xiao Yunhe, aku bukan pengecut. Basis budidaya mereka memang rendah. Saya tidak berbicara tentang mereka, aku sedang membicarakan tuan mereka, kata Xiao Yunhe. Menguasai. Namong Yutian ingat pria yang membawa pedang di pinggangnya sepertinya membual tentang tuannya sebelumnya. Xiao Yunhe berkata sambil mengangkat bahu, bagaimanapun, aku sudah memperingatkanmu. Jika kamu bersikeras untuk membunuh mereka, silakan saja. Kemudian, dia meletakkan tangannya di punggungnya dan berbalik dari formasi bendera. Senyum Namong Yutian langsung menghilang. Dia mengalihkan pandangannya dari Xiao Yunhe ke Yu Zhenghai dan Yu Sangrong yang tenang. Dia bukan orang yang mudah mempercayai kata-kata orang lain, tetapi tidak ada salahnya berhati-hati. Pada akhirnya, dia memandang Yu Zhenghai dan berkata, panggil tuanmu. Saya akan mengampuni Anda untuk saat ini. Namun, penjaga putih tidak bisa mati sia-sia. Jika saya tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan, bahkan jika Tower Master Xiao berbicara atas nama Anda sampai langit runtuh, saya tetap tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Namong Yutian memutuskan untuk mundur selangkah untuk saat ini. Dia perlu waspada terhadap Xiao Yunhe dan juga kemungkinan bahwa Xiao Yunhe mengatakan yang sebenarnya. Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir kamu tidak layak bertemu dengan tuanku. Xiao Yunhe. Petik 2, Xiao Yunhe terbatuk dan berkata,
Adik laki-laki, lebih baik berhati-hati tentang masalah ini. Namong Yutian adalah seorang hakim dari Dewan Menara Putih. Jelas dia mencoba memberitahu Yu Zhenghai untuk mengundang tuannya. Dia percaya Tuan Duo itu harus berada di dekatnya. Yu Zhenghai berkata, jadi bagaimana jika dia seorang hakim Dewan Menara Putih? Xiao Yunhe berkata penuh arti dengan suara rendah, dia berbeda dari yang lain. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, Yu Sangrong, yang selama ini diam, akhirnya berkata, tuanku sibuk dan tidak punya waktu untuk menangani masalah sepele ini. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Kamu cukup masuk akal. Namong Yutian tertawa. Pertama, Anda harus meminta maaf. Kedua, kalian berdua harus kembali ke Dewan Menara Putih bersamaku. Ketiga, dia berhenti sejenak sebelum akhirnya berkata, aku belum memikirkan syarat ketiga. Aku akan memberitahumu setelah aku mengetahuinya. Saya harap Anda dapat mempertahankan kesombongan Anda ketika Anda bertemu tuanku, kata Yu Sangrong acuh tak acuh sambil memegang jimat di antara dua jari dan menyalakannya. Setelah melihat ini, Xiao Yunhe tahu akan sulit untuk membawa keduanya pergi, tapi dia pikir seharusnya tidak menjadi masalah untuk melindungi mereka sedikit lebih lama. Jadi, dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan menemani kedua teman kecil itu. Bab 983, Anda ingin melihat saya. Tindakan Xiao Yunhe membuat Namong Yutian merasa agak tidak berdaya. Pada akhirnya, dia berkata sambil mencibir, saya tidak berharap mantan Master Menara Dewan Menara Hitam akan direduksi menjadi keadaan seperti itu. Xiao Yunhe tersenyum. Orang-orang muda harus membuat kesalahan untuk belajar. Namun, berhati-hatilah agar Anda tidak membayar kesalahan Anda dengan hidup Anda. Jangan berpikir kamu bisa mengintimidasiku dengan kata-katamu. Xiao Yunhe tidak terus memperingatkan Namong Yutian. Dia hanya berkata, nonaktifkan formasi bendera. Namong Yutian mencibir. Saya tidak berkewajiban untuk mengikuti perintah Anda terlepas dari identitas Anda. Xiao Yunhe menggelengkan kepalanya dan tidak lagi membujuk Namong Yutian. Di hutan utara Kerajaan Selatan. Sebuah lingkaran cahaya melintas sebelum pilar cahaya melesat ke langit. Tak lama kemudian, dua sosok muncul di atas lingkaran cahaya. Pavilion Master, kami telah tiba di domain Lotus Merah. Kami sangat beruntung, kami telah diangkut dekat dengan Kerajaan Selatan. Shen Si agak bangga dengan kendalinya atas jalan rahasia. Lu Zhou menggenggam tangannya di punggungnya dan menghela nafas kagum sebelum dia berkata, penjaga Shen, tidakkah kamu merasa ada kekuatan misterius yang mengendalikan segala sesuatu antara langit dan bumi? Hal-hal seperti teleportasi yang hanya ada di film atau novel telah menjadi kenyataan, menyebabkan Lu Zhou menghela nafas secara emosional. Bagian rahasia adalah pilar cahaya yang berisi kekuatan kuat yang tampaknya terhubung ke semua dunia. Banyak yang telah mencoba mempelajari misteri langit dan bumi dan belenggu mereka sejak zaman kuno. Sayangnya, tidak ada jawaban yang pasti. Belenggu langit dan bumi telah dipelajari oleh orang bijak sejak zaman kuno. Sayangnya, tidak ada yang bisa mengetahui alasannya. Petik 2. Selama perjalanan di sini, Lu Zhou tidak tinggal diam. Dia mengaktifkan keramik berglasir ungu dan berhasil mengisi kembali kekuatan mistik tertingginya. Dia tidak menggunakan banyak pada Ning Wanxing sebelumnya sehingga dia masih memiliki banyak kekuatan mistik tertinggi yang tersisa. Pada saat ini, Lu Zhou merasakan fluktuasi energi dari tanda yang dia tinggalkan pada Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Dia dengan cepat melantunkan mantra untuk kekuatan penglihatan untuk mengamati situasi. Xiao Yunhe, orang ini benar-benar ada di mana-mana. Setelah itu, Lu Zhou mengalihkan pandangannya ke seorang kultivator berpakaian putih yang menunggangi seekor burung mistik putih yang berbicara dengan Xiao Yunhe. Tuan Menara Xiao, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melindungi mereka? Aku tidak bisa, jawab Xiao Yunhe. Bagaimanapun, aku tidak terburu-buru. Apakah Anda yakin bijaksana bagi Anda untuk tinggal di sini begitu lama? Identitas Anda istimewa. Apakah kamu tidak takut Dewan Menara Hitam akan mengirim seseorang ke sini untuk menyelidiki? Petik 2. Apakah kamu pikir aku berhasil bertahan begitu lama karena keberuntungan? Namong Yutian tetap diam, dia tidak bisa membantah kata-kata Xiao Yunhe. Dengan ini, Lu Zhou memotong kekuatan penglihatannya. Setelah merasakan jarak antara dia dan kedua muridnya, dia memanggil, Di Jiang. Mengomel, Di Jiang bergerak di depan Lu Zhou. Shen Si, yang telah melihat perubahan halus dalam ekspresi Lu Zhou, bertanya, Tuan Pavilion, apakah ada keadaan darurat? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengambil kesempatan untuk bertanya, tidak ada keadaan darurat. Ngomong-ngomong, apa kamu kenal Xiao Yunhe?
Sensi adalah bagian dari pengawal hitam Dewan Menara Hitam, bagaimana mungkin dia tidak mengenal Xiao Yunhe? Menara Tuan Xiao. Dia adalah mantan Master Menara dari Dewan Menara Hitam dan merupakan sosok yang kuat di masa lalu. Saya mendengar dia melanggar aturan Dewan Menara Hitam dan diberhentikan oleh petinggi dan Dewan Penatua. Setelah itu, dia menghilang karena alasan yang tidak diketahui, jawab Sensi jujur. Lu Zhou mengangguk. Ternyata, Xiao Yunhe adalah mantan Master Menara Dewan Menara Hitam, tidak heran Xiao Yunhe memiliki 12 bagan kelahiran. Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, siapa Master Menara saat ini? Xia Zhengrong, jawab Sensi. Apa basis kultivasinya? Aku tidak yakin, tapi dia memiliki tidak kurang dari 12 grafik kelahiran. Pakar sejati jarang menggunakan astrolab mereka. Selain itu, setelah mengaktifkan 6 bagan kelahiran, Astrolabe dapat menyembunyikan jumlah bagan kelahiran yang telah diaktifkan. Tidak ada yang tahu jumlah pasti bagan kelahiran yang dimiliki Master Menara. Rumor mengatakan bahwa Xia Zhengrong adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan mantan Master Menara. Dia direkomendasikan oleh Dewan Penatua untuk mengambil alih posisi Tower Master. Lu Zhou mengangguk. Dewan Penatua tidak akan merekomendasikan siapapun yang memiliki kurang dari 12 bagan kelahiran. Memang, Lu Zhou tidak lagi bertanya tentang Master Menara dari Dewan Menara Hitam. Lagi pula, ini bukan waktunya untuk menghadapi Master Menara dari Dewan Menara Hitam. Oleh karena itu, dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, apakah kamu tahu Namong Yutian? Iya, dia salah satu juri dari Dewan Menara Putih. Saya tidak tahu banyak tentang hakim lain dari Dewan Menara Putih, tetapi Namong Yutian sedikit terkenal di antara mereka yang ada di Dewan Menara Hitam. Kembali ketika perang antara Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih paling intens, Namong Yutian membunuh banyak pembudidaya dari Dewan Menara Hitam. Dia terkenal dengan rencana liciknya, dan dia juga sangat berhati-hati. Setelah kedua dewan menandatangani perjanjian damai, tidak ada kabar tentang dia. Mungkin, dia sudah memiliki 9 atau 10 bagan kelahiran, jawab Sensi. Lu Zhou mengangguk. Dia tidak menyangka orang itu begitu luar biasa. Tidak heran Xiao Yunhe hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Namong Yutian jauh lebih kuat daripada kultivator 8 bagan. Jika ada konfrontasi langsung, dia tidak yakin dia bisa benar-benar membunuhnya bahkan jika dia menggunakan kartu serangan mematikan. Kartu serangan mematikan yang ditingkatkan hanya bisa membunuh mereka yang memiliki 8 bagan kelahiran atau kurang. Meskipun dia bisa menggunakan kartu serangan mematikan untuk menghancurkan sebagian besar bagan kelahiran Namong Yutian sebelum menggunakan kekuatan mistik tertingginya untuk menghancurkan bagan kelahiran yang tersisa, dia merasa itu adalah pemborosan kartu itemnya. Lu Zhou menghela nafas ketika dia memikirkan kemungkinan harus menggunakan kartu itemnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, ayo pergi. Dipahami. Lu Zhou naik ke punggung Di Jiang dan terbang ke langit. Saat dia mengendalikan kecepatan Di Jiang, dia bertanya, Sensi, apakah kamu pernah ke Kerajaan Selatan? Iya, jawab Sensi, Kerajaan Selatan awalnya tidak memiliki pemilik. Setelah pasang binatang buas, domain Lotus Hitam melakukan pembersihan menyeluruh di tempat itu. Kemudian, binatang bagan kelahiran mulai sering muncul di tempat itu sehingga Dewan Menara Hitam ingin menguasai tempat itu. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah mendirikan banyak formasi hutan batu di sana. Bahkan, itu juga dikenal sebagai tanah kekacauan karena seringnya kemunculan birth chart beast secara berkelompok. Ini agak aneh. Dewan Menara Hitam mencoba mencari tahu alasan seringnya kemunculan bagan kelahiran beast, tetapi mereka gagal menemukan jawabannya. Lu Zhou mengangguk dan menatap langit berkabut di depannya saat dia bertanya-tanya dalam hati, aku ingin tahu rahasia apa yang tersembunyi di sana. Di reruntuhan selatan Kerajaan Selatan. Gunung Namong Yutian menjerit, menghilangkan keheningan yang telah lama menetap di reruntuhan. Xiao Yunhe, aku sangat penasaran. Desas-desus di dunia kultivasi adalah bahwa bagan kelahiran Anda hilang. Apakah itu benar? Namong Yutian mencoba mencari informasi dari Xiao Yunhe. Xiao Yunhe berkata, apakah kamu ingin melihat sendiri apakah itu benar atau tidak? Namong Yutian melirik para pembudidaya berpakaian hitam yang berdiri dengan hormat di belakang Xiao Yunhe. Karena Xiao Yunhe bisa membuat begitu banyak orang tunduk padanya, Xiao Yunhe pasti punya cara. Dengan pemikiran ini, dia tidak berani menerima tawaran Xiao Yunhe. Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke Yu Zhenghai dan Yu Sangrong sebelum dia berkata sambil tersenyum, aku ingin tahu orang macam apa tuan mereka bagi Tuan Menara Xiao untuk berperilaku seperti itu. Jika dia datang, kamu bisa melihatnya sendiri, kata Xiao Yunhe.
Dia bisa merasakan Namong Yutian mulai gelisah. Tuan Menara Xiao, aku baru saja memikirkan sesuatu. Apa itu? Namong Yutian yang tiba-tiba berubah pikiran berkata, semua orang mengatakan bahwa kultivasi Master Menara Xiao tidak ada bandingannya. Sebagai seorang junior, aku ingin bertukar beberapa gerakan denganmu untuk belajar darimu. Burung mistik putih terbang tiba-tiba, dan Namong Yutian mengangkat tangannya tanpa peringatan, meluncurkan segel telapak tangan ke arah Xiao Yunhe. Astaga, Xiao Yunhe mengangkat tangannya dan dengan mudah menghancurkan segel telapak tangan dengan segel telapak tangan lainnya. Sepanjang proses, dia tetap acuh tak acuh. Namong Yutian, petik 2, petik 2. Rubah tua ini benar-benar siap, aku harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Namong Yutian sedang memikirkan cara membunuh Xiao Yunhe ketika tiga sosok hitam terbang dari utara. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di udara. Ini benar-benar hidup hari ini. Xiao Yunhe dan Namong Yutian mendongak serempak. Pada saat yang sama, Wu Chao berkata dengan nada pelan, ini hakimnya, Jiang Jiuli, haruskah kita mundur? Bagaimanapun, Xiao Yunhe dan anak buahnya telah meninggalkan Dewan Menara Hitam dan dicari oleh Dewan Menara Hitam. Jika lebih banyak orang dari Dewan Menara Hitam datang, sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Setelah tiga sosok hitam mendarat di utara formasi bendera, mereka mengamati sekeliling sejenak. Kemudian, salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum, Namong Yutian. Namong Yutian tampak sedikit bersemangat ketika melihat pendatang baru itu. Ternyata itu kamu, Jiang Jiuli. Jiang Jiuli, yang mengenakan jubah hitam, adalah seorang pria jangkung, dan auranya tidak kalah dengan Namong Yutian. Pada saat ini, dia berkata, Dewan Menara Putih Anda benar-benar tidak tahu malu. Apakah Anda berencana untuk memulai perang dengan Dewan Menara Hitam dengan mendirikan formasi bendera di sini? Namong Yutian tertawa. Hakim Jiang, jangan marah. Sebelum Anda berbicara dengan saya, Anda harus menyelesaikan urusan keluarga Anda terlebih dahulu. Bab 984, siapa yang akan mati hari ini jika bukan kamu? Urusan keluarga. Jiang Jiuli memandangi dua orang yang terjebak dalam formasi bendera segitiga, dia tidak mengenali mereka. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yunhe dan anak buahnya. Meskipun dia tampaknya tidak mengenali Xiao Yunhe, dia segera mengenali Wu Chao dan yang lainnya. Dia berkata dengan dingin, turunkan para pengkhianat. Dipahami. Kedua pria di sebelah Jiang Jiuli segera terbang keluar. Pada saat ini, Xiao Yunhe berkata dengan nada acuh tak acuh, Jiang Jiuli, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tapi sekarang kamu cukup pemarah. Jiang Jiuli terkejut. Setelah dia mempelajari Xiao Yunhe sejenak, dia berkata dengan suara rendah, Tuan Menara Xiao. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, ternyata itu adalah Tower Master Xiao. Tidak heran Wu Chao sangat berani. Kamu tidak punya urusan berada di sini. Saya sarankan Anda pergi, Xiao Yunhe terus berkata dengan acuh tak acuh. Meninggalkan. Jiang Jiuli bingung. Setelah melihat ini, Namong Yutian terkekeh sebelum menceritakan apa yang terjadi pada Jiang Jiuli. Jiang Jiuli mengangguk. Jadi kau sedang menunggu tuan mereka. Tidak perlu menunggu. Apakah Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih perlu mempertimbangkan orang lain saat melakukan sesuatu? Namong Yutian, aku tidak ingin bertarung denganmu hari ini. Bagaimana menurutmu? Namong Yutian tertawa dan berkata, bagaimana mungkin saya tidak setuju dengan Hakim Jiang? Dewan Menara Putih tidak akan ikut campur dalam masalah hari ini. Anda bebas untuk menangani urusan keluarga Anda. Petik 2. Bagus. Kemudian, Namong Yutian memandang Xiao Yunhe dan berkata, Tuan Menara Xiao, kami sudah menunggu begitu lama, tetapi tidak ada yang muncul. Maaf, tapi saya tidak berencana membuang waktu saya di sini. Jika Anda ingin menebusnya, datanglah ke Dewan Menara Putih. Petik 2. Namong Yutian melambaikan tangannya setelah dia selesai berbicara. Tiga bendera formasi segera berdengung, dan penghalang segitiga menghilang. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong bertukar pandang dan diam-diam melintas ke arah Xiao Yunhe. Namong Yutian mencibir dan melambaikan tangannya. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Segel telapak tangan besar segera jatuh dari langit. Pada saat ini, Xiao Yunhe mengeluarkan senjata heksagonalnya yang menyala dengan cahaya redup dan menggunakannya pada segel telapak tangan. Bang! Segel telapak tangan langsung tersebar. Tidak ada yang berani gegabah bergerak, siapa yang tahu Namong Yutian akan mengambil inisiatif untuk bertindak lebih dulu. Jiang Jiuli mengamati sekelilingnya sebelum dia berkata, Namong Yutian, apakah kamu berencana untuk membunuh tanpa pandang bulu?
Apakah Dewan Menara Putih tidak tahu bagaimana membedakan antara yang benar dan yang salah? Namong Yunhe mencibir. Sebaliknya, dia berkata kepada Xiao Yunhe, Xiao Yunhe, sebaiknya kamu tidak ikut campur lagi. Sementara itu, Yu Zhenghai dan Yu Sangrong saling bertukar pandang. Kemudian, keduanya melepaskan teknik terkuat mereka pada saat yang bersamaan. Hanya dalam sekejap mata, langit dipenuhi dengan pedang energi dan pedang energi. Duo ini tahu situasi saat ini bermanfaat bagi mereka. Selama mereka bisa memprovokasi yang lain untuk bertarung, mereka akan memiliki kesempatan untuk pergi. Namong Yutian turun dari burung mistik putih sebelum dia melintas ke arah Xiao Yunhe, meninggalkan bayangan di belakangnya. Xiao Yunhe, yang perhatiannya tertuju pada Jiang Jiuli, tidak menyangka Namong Yutian begitu cepat. Sial! Namong Yutian mendorong tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Segel telapak tangan melesat ke arah Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Aku akan menghadapinya. Yu Zhenghai memanifestasikan astrolabe emasnya dan memegangnya di depannya. Bang! Astrolabe emas segera penyok. Kakak senior sulung. Yu Sangrong terkejut ketika dia melihat ini. Dia buru-buru mendorong telapak tangannya ke punggung Yu Zhenghai saat mereka terbang mundur secara bersamaan. Musuh terlalu kuat dan melampaui apa yang bisa mereka tangani untuk saat ini. Xiao Yunhe berteriak, Namong Yutian. Setelah Namong Yutian mendarat di tanah, dia berkata dengan senyum menghina, jangan mengudara di depanku. Maafkan saya karena belak-belakan, tetapi gabungan kalian semua masih belum cocok untuk saya. Petik 2, petik 2. Namong Yutian maju selangkah demi selangkah menuju Yu Zhenghai dan Yu Sangrong saat dia berkata, aku membiarkan kalian berdua hidup cukup lama, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Namong Yutian hendak bergerak ketika sebuah suara terdengar dari hutan di belakang Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Apakah kamu orang yang ingin bertemu denganku? Namong Yutian mengangkat kepalanya secara naluriah untuk melihat ke arah suara itu. Dia melihat seorang penatua dengan rambut hitam berdiri dengan tangan di punggungnya di Jiang. Perhatian semua orang tertuju pada Lu Zhou saat ini. Dia di sini, Xiao Yunhe merasa lega. Pada saat ini, Yu Zhenghai dan Yu Sangrong menegakkan punggung mereka sebelum mereka membungkuk dan berkata serempak, murid menyapa tuan. Namong Yutian sedikit mengernyit. Kau tuan mereka. Lu Zhou memandang Namong Yutian dan berkata, aku bertanya padamu dulu. Namong Yutian berkata, itu benar. Akulah orang yang ingin bertemu denganmu, Pak Tua. Muridmu membunuh seseorang dari Dewan Menara Putihku. Bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Begitu suara Namong Yutian jatuh, Yu Zhenghai berkata, Tuan, Tian Ming mencoba membunuh kami dan mencuri harta kami. Kami dipaksa untuk membalas. Aku mohon pengertianmu. Namong Yutian terkekeh sebelum dia berkata dengan nada menghina, seorang pemula yang baru saja membentuk avatar berputar 1000 alam dan seorang pembudidaya daun 10. Harta macam apa yang Anda miliki yang layak dicuri oleh Dewan Menara Putih? Bagaimanapun, Tian Ming sudah mati, dan kami tidak dapat memverifikasi masalahnya. Apakah Anda pikir Anda bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan? Petik 2. Lu Zhou mengangkat tangannya dan mengelus jenggotnya. Dia bertanya tanpa nada, apakah kamu mengatakan murid-muridku berbohong? Saya tidak mengatakan itu. Anda sendiri yang mengatakannya, Pak Tua, kata Namong Yutian. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Tuan Tua, itu benar bahwa murid-murid Anda dihukum karena kesalahan mereka. Biarkan saya membawa mereka kembali ke Dewan Menara Putih. Dewan mungkin akan menyelamatkan nyawa mereka di akunmu. Selain itu, Anda dipersilakan untuk bergabung dengan Dewan Menara Putih kami. Saya yakin kita bisa mencapai kesepakatan di antara kita sendiri, kata Namong Yutian. Dia mengatakan kata-kata ini karena dia tidak yakin dengan basis kultivasi Lu Zhou dan pendirian Jiang Jiuli. Jika mereka semua bergabung untuk menghadapinya, itu akan merepotkan. Jadi, maksudmu aku harus mendengarkanmu daripada murid-muridku? Lu Zhou bertanya dengan santai. Namong Yutian tersenyum. Dia menurunkan tangannya dan naik ke udara sebelum dia berkata kepada Lu Zhou, kamu sendiri yang mengatakannya, Tuan Tua. Saya tidak mengatakan apa-apa. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, Xiao Yunhe berkata, Namong Yutian, mengapa kamu tidak meninggalkan masalah ini hari ini demi aku dan saudara Lu? Bagaimana menurutmu? Namong Yutian berkata sambil tersenyum, baiklah, saya akan membiarkannya meluncur demi Anda, demi semua orang. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang transmigran, dia memiliki orang-orang yang paling suka mengudara dan berpura-pura misterius. Untuk siapa kamu mengudara? Siapa yang akan mati hari ini jika bukan kamu?
Kartu serangan mematikan yang disempurnakan muncul di tangan Lu Zhou. Namong Yutian bereaksi dengan cepat. Dia memanifestasikan avatar 800 kakinya segera di langit. Dia telah menerobos lagi. Jiang Jiuli berkata dengan terkejut. Pada saat ini, Namong Yutian melintas dengan avatarnya di belakangnya. Kecepatannya luar biasa cepat. Lu Zhou, yang telah mengaktifkan kekuatan penglihatan, dengan mudah menangkap semua gerakan Namong Yutian. Senyum puas samar muncul di wajah Namong Yutian saat dia mendekat dan memukul dengan telapak tangannya. Lu Zhou menghancurkan kartu serangan mematikan hanya dalam sekejap. Ledakan. Dua segel telapak tangan bertabrakan. Seluruh tempat tampak membeku pada saat ini. Ketika Namong Yutian melihat lawannya tidak berniat menghindar sama sekali, ekspresinya menegang. Kemudian, ekspresinya menjadi lebih buruk ketika dia melihat lawannya dengan mudah menghilangkan segel telapak tangannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Dia tidak percaya, bahkan Master Menara dari Dewan Menara Hitam terpaksa mundur oleh segel telapak tangan ini sebelumnya. Sementara itu, Lu Zhou merasakan sensasi goresan samar di telapak tangannya seolah-olah semut sedang merangkak di atasnya. Sebuah pusaran kecil bergejolak di telapak tangannya sebelum gelombang pasang energi menyapu. Ledakan. Namong Yutian segera didorong mundur. Pada saat ini, kebekuan di wajahnya telah menghilang, dan matanya dipenuhi dengan kebingungan dan ketidakpercayaan. Segel besar keberanian. Segel palem emas ada di depan Namong Yutian. Seorang pembudidaya berputar 1000 alam Buddha. Astaga, Namong Yutian buru-buru melintas 100 meter. Sayangnya, segel besar keberanian tampaknya memiliki mata dan dengan gigih mengikuti Namong Yutian saat ia tumbuh 100 kali lebih besar. Ledakan. Itu mendarat di Namong Yutian. Dia meraung saat dia menggunakan tangannya untuk memblokir segel besar keberanian. Pada saat yang sama, avatar Tousan Realm Swirling miliknya berdiri di belakangnya, membantunya memblokir segel telapak tangan. Jiang Jiuli dan Xiao Yunhe terkejut. Mengapa segel telapak tangan begitu aneh? Sementara itu, Namong Yutian terus mundur saat dia mencoba menghancurkan segel telapak tangan. Yang mengejutkannya, segel telapak tangan itu tampak tidak bisa dihancurkan. Kekuatan besar segel telapak tangan sangat mengejutkan. Ada yang salah. Dengan penemuan ini, dia buru-buru melayang 100 meter di langit. Mirip dengan sebelumnya, segel telapak tangan mengikuti Namong Yutian. Kemudian, pemandangan yang mengejutkan muncul di depan mata semua orang. The Great Cell of Fearlessness tiba-tiba terbelah menjadi 5, membentuk sangkar pentagonal di sekitar Namong Yutian. Apa ini? Hanya dalam sekejap mata, 5 segel telapak tangan menutup tanpa ampun di Namong Yutian dengan kecepatan kilat. Ledakan. Tangisan darah mengental bergema di udara saat avatar Tousan Realm Swirling putih menyusut dan menembak ke tubuh Namong Yutian. Ledakan. Segel telapak tangan yang tersisa terus mendarat di Namong Yutian satu demi satu. Dengan setiap serangan telapak tangan, astrolabe putih akan tampak samar-samar. Setiap kali muncul, itu semakin redup dan redup. Ding! Menghancurkan 5 grafik kelahiran. Hadiah, 30.000 poin prestasi. Petik 2. Bab 985, itu benar. Aku tak terkalahkan. 5 ledakan terdengar di udara disertai dengan kembang api emas yang mempesona. Xiao Yunhe tahu Lu Zhou sangat kuat, tapi ini melebihi harapannya. Lu Zhou dengan mudah mengalahkan Hakim Dewan Menara Putih sampai keadaan yang menyedihkan hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Bahkan kekuatan Master Menara dari Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih tidak terlalu dilebih-lebihkan. Dunia kultivasi selalu menghormati yang kuat. Xiao Yunhe tahu ini dengan sangat baik. Ketika dia adalah orang yang paling kuat di dunia, dia dihormati oleh banyak orang. Setelah bagan kelahirannya dihancurkan, bahkan orang seperti Namong Yutian berani bertindak kurang ajar. Seperti kata pepatah, bahkan seekor anjing pun berani menggertak harimau yang terluka. Melihat Namong Yutian dipukuli dalam keadaan yang menyedihkan, hatinya yang telah lama tak tergoyahkan bergerak. Dia tahu penilaiannya benar mengenai pria tua di depannya. Di sisi lain, Jiang Jiuli benar-benar terkejut. Dia berterima kasih kepada surga bahwa dia tidak bertindak sembrono sebelumnya. Sementara itu, Yu Zhenghai dan Yu Sangrong relatif lebih tenang dibandingkan yang lain. Bagaimanapun, mereka telah melihat banyak adegan seperti ini sebelumnya. Pada saat ini, langit kelabu sunyi dan tidak ada yang bisa dilihat. Bahkan bayangan Namong Yutian tidak terlihat. Kemana dia pergi? Meskipun 5 bagan kelahirannya telah dihancurkan, dia masih memiliki 4 bagan kelahiran lainnya, yang mirip dengan Lu Zhou sekarang. Lu Zhou masih memiliki kekuatan mistik tertinggi sehingga dia tidak khawatir tidak bisa membunuh Namong Yutian. Namun,
Dia masih kurang beruntung dalam hal pengalaman pertempuran dengan avatar Tousan Realm Swirling. Lu Zhou melihat sekeliling setelah mengaktifkan kekuatan pendengaran. Dia bisa merasakan gemerisik rumput dan angin dalam radius 100 meter. Berdebar, 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 berdebar. Detak jantung semua orang yang hadir terdengar di telinga Lu Zhou. Jiang Jiuli dan detak jantung anak buahnya sangat cepat. Demikian pula, detak jantung Wu Chao juga sangat cepat. Dia ingat saat dia dikejar oleh Lu Zhou, dan napasnya menjadi kacau saat keringat membasahi punggungnya. Sebagai perbandingan, Xiao Yunhe relatif tenang. Keheningan di reruntuhan memekakkan telinga. Pada saat ini, semua orang, termasuk Namong Yutian, seorang hakim 9 bagan dari Dewan Menara Putih, akhirnya mengerti mengapa Xiao Yunhe begitu bersikeras untuk melindungi Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Lu Zhou mengabaikan yang lain dan terbang mendekati tempat Namong Yutian bersembunyi dan mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Berdebar, mungkin karena kedekatannya, Lu Zhou mendengar detak jantung Namong Yutian. Meski hanya sesaat, itu sudah cukup. Dia melihat gunung batu di depannya dan berkata, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku? Lu Zhou mengangkat tangannya lagi dan meluncurkan segel palem biru. Segel palem biru jatuh seperti meteor menuju gunung batu. Ledakan. Batu-batu itu terbang di udara segera. Namong Yutian mengeluarkan erangan teredam saat dia terbang kembali ke langit. Pada saat yang sama, dia memegang astrolabe putih di depannya dengan kedua tangan. Setelah 5 bagan kelahirannya dihancurkan, tidak hanya itu menjadi lebih redup secara signifikan, tetapi retakan dan penyok juga terlihat di sana. Semua orang terkejut ketika mereka melihat astrolab Namong Yutian. Ledakan. Segel palem biru menempel pada astrolabe, semakin membuatnya penyok. Setelah menghadapi Ning Wanxing, kendali Lu Zhou atas kekuatan mistik tertinggi semakin tepat. Sementara segel telapak tangan biru mendorong Namong Yutian, dia mengambil kesempatan itu dan meluncurkan segel telapak tangan lainnya. Bang! Namong Yutian memuntahkan seteguk darah sebelum dia tiba-tiba menghilang hanya dalam sekejap. Harus dikatakan bahwa bukan tanpa alasan dia menjadi hakim Dewan Menara Putih. Dia berhasil selamat dari segel telapak tangan dalam keadaan ekstrim, melindungi bagan kelahirannya yang tersisa, dan melarikan diri hanya dalam sekejap. Ini juga merupakan bagian dari teknik pertempuran untuk pembudidaya berputar 1000 alam, terkadang lebih baik menderita luka untuk melindungi bagan kelahiran seseorang. Setelah menderita serangan berturut-turut dari Lu Zhou, Namong Yutian tidak punya pilihan selain melarikan diri. Lu Zhou sangat kuat. Lu Zhou terbang mengejar Namong Yutian di ketinggian rendah dan mengaktifkan kekuatan pendengarannya lagi. Namong Yutian telah belajar dari kesalahannya. Kali ini, tidak ada suara detak jantung yang bisa melepaskannya. Lu Zhou berkata dengan suara yang dalam, kamu bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tetapi apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi untuk seumur hidup? Setelah kehilangan 5 bagan kelahiran, bahkan jika Namong Yutian sangat berbakat, tidak mungkin baginya untuk bersembunyi untuk waktu yang lama. Astaga, pada saat ini, burung mistik putih terbang di langit dan menjerit nyaring. Tangisannya adalah semacam teknik suara juga. Begitu burung mistik putih berteriak, Namong Yutian tiba-tiba muncul di langit dan melintas ke kejauhan. Lu Zhou mengaktifkan kekuatan dari bagan kelahiran keempatnya dan mengejar Namong Yutian. Dengan kecepatan yang tidak kalah dengan Namong Yutian, dia mengejar Namong Yutian dan menyerang dengan telapak tangannya. Namong Yutian berputar dan menggunakan kedua tangannya untuk memblokir serangan. Bang! Segel energi dari tabrakan yang panjangnya ribuan meter terbang keluar, menghancurkan puing-puing di reruntuhan. Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan? Namong Yutian bertanya dengan mata merah. Pada saat yang sama, cahaya aneh muncul di tangannya, itu hijau dan ungu pada saat yang sama. Warna aneh muncul di antara telapak tangannya. Warnanya hijau dan ungu secara bersamaan. Lu Zhou berkata dengan suara yang dalam, aku tak terkalahkan. Pada saat ini, segel telapak tangan emas yang menekan Namong Yutian berubah menjadi biru. Kekuatannya meningkat dengan cepat, dan dengan mudah menembus energi pelindung Namong Yutian dan mendarat di atasnya. Dengan ini, Namong Yutian memuntahkan seteguk darah sebelum dia jatuh dari langit, mengaduk awan debu ketika dia mendarat di tanah. Ding! Menghancurkan 1 bagan kelahiran. Hadiah, 6.000 poin prestasi. Petik 2. Faktanya, bahkan jika Lu Zhou tidak menggunakan kekuatan mistik tertinggi, dia masih bisa melawan Namong Yutian. Bagaimanapun, keduanya memiliki 4 bagan kelahiran sekarang. Yang paling penting, Lu Zhou dalam kondisi puncak sementara Namong Yutian terluka parah. Saat ini, Namong Yutian memiliki 3 bagan kelahiran yang tersisa. Tidak ada yang berani bergerak.
Bahkan seorang ahli 9 bagan tidak bisa melawan orang tua itu. Seberapa kuat sebenarnya orang tua itu? Mereka menahan napas saat menyaksikan adegan itu terungkap. Pada saat ini, burung mistik putih yang ingin melindungi tuannya menjerit sebelum menembak ke arah Lu Zhou. Ini adalah salah satu alasan mengapa tunggangan itu berharga. Jika seseorang berhasil menjinakkan dan mengikat dengan tunggangan, itu sama saja dengan mendapatkan penolong lain. Lu Zhou berbalik dan menyalak, "Makhluk jahat, kamu mencari kematian." Setelah melihat ini, Xiao Yunhe berseru kaget, dia tidak tersihir oleh teknik suara ilusi. Tuan Menara, apa itu teknik suara ilusi? Itu adalah kemampuan burung mistik putih. Tangisannya untuk sementara akan membuat seseorang merasa seolah-olah mereka lumpuh. Dalam keadaan normal, tidak peduli seberapa kuat seorang kultivator, mereka masih akan terpengaruh. Ini agak aneh, Xiao Yunhe menjelaskan, bingung. Pada saat ini, bukan hanya Lu Zhou yang tidak terpengaruh, tetapi dia juga sangat marah. Tatapannya tajam dan menusuk saat Anem muncul di tangannya. Setelah melihat ini, Xiao Yunhe semakin terkejut. Tingkat fusi. Hanya mereka yang memiliki posisi tinggi di Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih yang akan memiliki senjata tingkat fusi. Munculnya Anem menyebabkan semua orang mengubah pandangan mereka tentang Lu Zhou lagi. Siapa sebenarnya orang tua ini? Apa arti dari segel palem biru? Apakah ada domain lotus biru? Sementara semua orang menyaksikan dengan linglung, Lu Zhou mengayunkan Anem dan meluncurkan pedang energi yang panjangnya beberapa kaki. Setelah merasakan bahaya, burung mistik putih mencoba melarikan diri. Sayangnya, Lu Zhou menggunakan kecepatan yang dia peroleh dari Di Jiang dan melintas di atas burung mistik putih sebelum dia menurunkan Anem dan melepaskan pedang energi lain. Kali ini, pedang energi diselimuti dengan api karma dan dipenuhi dengan kekuatan dari bagan kelahiran. Tidak, raungan sedih dan marah Namong Yutian terdengar dari tanah. Kematian burung mistik putih lebih menyakitkan daripada bagan kelahirannya dihancurkan. Lu Zhou tidak melirik burung mistik itu. Dia tahu tanpa ragu bahwa itu sudah mati. Darah dari burung mistik yang terbelah menjadi dua menghujani tanah. Ding! Membunuh burung mistik. Hadiah, 5.000 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou merasa sayang sekali bahwa burung mistik itu bukan binatang bagan kelahiran dan dia tidak bisa memanen jantung hidupnya. Pada saat ini, Xiao Yunhe tiba-tiba berseru, "Namong Yutian, berhenti. Jika Anda memohon belas kasihan, Anda masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup." Ketika debu mereda, semua orang melihat Namong Yutian yang mengenakan jubah putih benar-benar berlumuran darah. Mata merahnya dipenuhi amarah dan kebencian saat dia menatap Lu Zhou di langit dan berkata, "Bahkan jika aku mati, aku akan memastikan kamu membayar harganya." Setelah itu, Namong Yutian tiba-tiba terbang ke arah Lu Zhou seperti panah dengan ledakan energi. Ketika dia mengepalkan tangannya, cincin putih bisa terlihat di jarinya. Itu jelas semacam senjata. Setelah dia mengepalkan tangannya, tubuhnya tampak mengalami transformasi yang aneh. Kekuatannya tampaknya meningkat pesat pada saat ini. Semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi saat mereka menonton. Kekuatan Namong Yutian saat ini jelas melebihi kekuatan pembudidaya 3 bagan saat ini. Tinju energi putih yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Lu Zhou dengan segera. Lu Zhou menekan tangannya ke bawah. Kemudian, dia membentuk perisai sebelum dia memanifestasikan astrolabe emasnya dan menahannya. Lu Zhou berada di atas sementara Namong Yutian menyerang dari bawah. Bang, 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 bang. Tinju energi putih mendarat di astrolabe Lu Zhou satu demi satu. Yang luar biasa mendorong Lu Zhou kembali hanya dalam sekejap. Bab 986, apakah Anda memiliki masalah? Berderak. Astrolabe Lu Zhou berderit, menunjukkan tanda-tanda menyerah. Jantungnya berdetak kencang. Kemampuan macam apa ini? Apakah itu cincinnya? Meskipun Namong Yutian hanya memiliki 3 bagan kelahiran, dia masih bisa menunjukkan kekuatan seperti itu. Seperti yang diharapkan dari ahli 9 bagan. Bagaimana dia bisa naik menjadi hakim Dewan Menara Putih tanpa cara apapun? Bang, bang, bang. Tinju energi tumbuh lebih kuat, dan suara tabrakan tidak ada habisnya. Setiap kali mereka mendarat, lingkaran putih keemasan akan beriak seperti saat bom nuklir diledakkan. Xiao Yunhe berkata dengan kekaguman yang tidak disembunyikan, "Kakak Lu benar-benar terampil dan berani." Dia hanya menggunakan kekuatan seorang pembudidaya 4 bagan untuk berurusan dengan cincin Hades Namong Yutian. Petik 2. Wu Chou berseru kaget, "Itu Hades Ring." Xiao Yunhe berkata, "Dikatakan bahwa ada 2 cincin Hades. Mereka adalah harta yang diperoleh selama ekspedisi Void besar.
Dikatakan bahwa berkat cincin Hades, Namong Yutian naik peringkat begitu cepat di Dewan Menara Putih. Rupanya, cincin itu tidak bisa diukur berdasarkan tingkatannya. Mereka dapat meningkatkan kekuatan seorang kultivator secara besar-besaran untuk waktu yang singkat. Namun, dikatakan bahwa sisi negatifnya adalah seseorang akan berada dalam kondisi kelemahan sementara setelah menggunakannya. Setelah mendengar ini, Wu Chao mengerutkan kening. Karena Hades Ring sangat kuat, bukankah senior Lu akan dirugikan? Jangan khawatir, senior Lu jauh lebih kuat dari yang bisa kita bayangkan. Lihat, dia hanya menggunakan 4 bagan untuk berurusan dengan Namong Yutian. Dia mungkin ingin menguji kekuatan Namong Yutian, kata Xiao Yunhe dengan percaya diri. Di langit, Lu Zhou didorong mundur ratusan meter. Astrolabenya berderit lagi, dan penyoknya semakin dalam. Jika ini terus berlanjut, dia akan kehilangan 1 bagan kelahiran. Menurut gaya pertempuran Tousan Realm Swirling, dia harus menarik astrolabenya dan membiarkan serangan itu jatuh padanya untuk melindungi bagan kelahirannya. Namun, dia agak tidak mau. Bang, 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 bang. Namong Yutian tersenyum sinis. Apakah kamu berani melakukannya? Sedikit provokasi melintas di matanya, dia menantang Lu Zhou untuk menarik astrolabenya. Setelah itu, dia tertawa arogan sebelum berkata, karena kamu menghancurkan bagan kelahiranku, aku juga akan menghancurkan bagan kelahiranmu. Anda tidak mengharapkan ini, bukan? Petik 2. Mungkin, jika Namong Yutian tidak mengucapkan kata-kata ini, Lu Zhou akan mengambil pendekatan konservasi. Dia akan menarik astrolabenya dan dengan cepat membunuh Namong Yutian untuk mempertahankan kekuatannya dan mengintimidasi para penjaga hitam pada saat yang sama. Namun, dia berubah pikiran setelah mendengarkan kata-kata Namong Yutian. Dia berkata dengan suara yang dalam, bagaimana seekor semut bisa menggoyang pohon. Astrolabe di tangan Lu Zhou tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh segel palem biru. Berbeda dengan segel telapak tangan sebelumnya, warna biru hampir menjadi biru tua. Bang! Ketika kekuatan-kekuatan mistik tertinggi meledak, ia dengan mudah menekan serangan yang datang dari bawah. Sama seperti itu, segel telapak tangan dengan mudah menghancurkan tinju energi yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan kekosongan beriak. Langit abu-abu tampaknya telah menjadi foil untuk segel palem biru yang mempesona saat ini. Bang! Pada saat ini, segel telapak tangan biru mendarat tepat di dada Namong Yutian, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Lu Zhou tidak berhenti. Dia melepaskan kekuatan mistik tertinggi yang tersisa tanpa ragu-ragu. Bang! Segel sawit lainnya. Bang! Segel telapak tangan kedua. Bang! 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 Pada akhirnya, Lu Zhou meluncurkan 5 segel telapak tangan berturut-turut yang mendarat dengan akurat di dada Namong Yutian. Ledakan. Namong Yutian menabrak reruntuhan di bawah. Namun, Lu Zhou tidak putus asa. Setelah meluncurkan segel palem biru, dia sekarang terus-menerus meluncurkan segel palem emas ke tanah, menciptakan lubang besar. Segel telapak tangan emasnya yang jatuh seperti setumpuk kartu sangat mempesona dan menarik perhatian. Transisi dari segel palem biru ke segel palem emas juga sangat mulus. Para penonton membeku. Ekspresi dan pikiran mereka semua membeku. Serangan balik Namong Yutian dengan cincin Hades hanyalah selingan kecil yang tidak mempengaruhi hasil sedikitpun. Ding! Menghancurkan 3 grafik kelahiran. Hadiah, 18.000 poin prestasi. Ding! Membunuh target. Hadiah, 8.000 poin prestasi. Bonus domain, 2.000 poin prestasi. Persis seperti itu, pertempuran berakhir. Namun, Lu Zhou tidak lengah. Hanya satu hakim yang mendorongnya ke dalam keadaan yang menyedihkan. Bagaimana jika lebih banyak hakim datang atau Jiang Liuli dan yang lainnya menyerang? Pada saat itu, bagaimana dia harus menghadapi mereka? Dia telah benar-benar menghabiskan kekuatan mistik tertingginya. Bahkan jika dia menggunakan keramik berlapis ungu sekarang, dia masih tidak akan memiliki kekuatan mistik tertinggi yang cukup. Keheningan kembali ke reruntuhan. Udara tampak membeku pada saat ini. Tidak ada yang berani berbicara karena takut mengganggu Lu Zhou, yang masih melayang di udara. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan saat ini. Lu Zhou sedang berpikir saat ini, masih waspada. Meskipun sistem telah memberitahu dia tentang kematian Namong Yutian, dia harus secara pribadi mengkonfirmasi bahwa itu masalahnya. Bagaimanapun, dia telah bertemu dengan pembudidaya sihir Tousan Realm Swirling. Pada saat ini, dia tidak memiliki banyak primal ki yang tersisa. Dia tidak menahan diri dan menggunakan sebagian besar energinya untuk meluncurkan segel palem emas terakhir. Setelah beberapa saat, Lu Zhou mengalihkan pandangannya ke Namong Yutian yang menabrak reruntuhan dan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini,
mayat Namong Yutian bahkan tidak menyerupai manusia. Dia berpikir dalam hati, bahkan seorang pembudidaya sihir tidak bisa menghidupkan kembali atau mengendalikan kekacauan daging, kan? Setelah itu, Lu Zhou melambaikan tangannya. Benda ungu hijau terbang ke tangannya dari reruntuhan. Ding! Mendapatkan cincin Hades. Cincin Hades dapat meningkatkan kekuatan dan potensi seseorang secara signifikan dalam waktu singkat. Kemudian, Lu Zhou melambaikan tangannya dan membawa tas yang tergeletak di samping mayat burung mistik kepadanya. Ada 3 hati bagan kelahiran di dalam tas, 1 hati kehidupan menengah dan 2 hati kehidupan dasar. Setelah napas Lu Zhou stabil, dia menegakkan punggungnya sebelum dia meletakkan 1 tangan di punggungnya dan membelai janggutnya dengan tangan lainnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana seorang pembudidaya 9 bagan layak melihat saya? Petik 2, petik 2. Semua orang gemetar. Bagaimana lelaki tua itu tahu bahwa Namong Yutian ingin bertemu dengannya? Apakah dia mengamati dari kegelapan? Pada saat ini, Xiao Yunhe melangkah maju dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou. Kakak Lu, kita bertemu lagi. Lu Zhou sadar bahwa Xiao Yunhe telah sangat membantu Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Itu kamu. Xiao Yunhe tersenyum dan berkata, itu benar. Saya Xiao Yunhe. Lu Zhou mengangguk. Apa yang kamu lakukan di sini? Ada banyak binatang bagan kelahiran di tanah kekacauan. Kakak-kakakku dan aku mencoba peruntungan kami di sini, jawab Xiao Yunhe. Pada saat ini, Yu Sangrong berjalan mendekat dan membungkuk. Tuan, kakak senior sulung dan saya mengalami kesulitan 2 kali berturut-turut, dan itu semua berkat bantuan Tuan Menara Xiao sehingga kami dapat membalikkan situasi. Lu Zhou memandang Xiao Yunhe dan berkata, begitukah? Tidak apa, itu tidak layak disebut sama sekali, kata Xiao Yunhe. Kemudian, dia bertanya-tanya dalam hati, mengapa dia tidak terkejut bahwa muridnya menyebut saya sebagai Master Menara Xiao. Xiao Yunhe sedikit kecewa karena Lu Zhou tidak menanyakan masa lalunya. Dia berencana menggunakannya sebagai batu loncatan untuk berbicara tentang masa lalunya yang gemilang untuk meningkatkan citranya. Jika tidak, perbedaan antara status mereka terlalu besar. Sayangnya, Lu Zhou hanya mengangguk sebelum dia melihat kedua muridnya dan bertanya, apakah kamu terluka? Itu hanya luka daging. Tidak ada yang serius. Wu Chao dengan cepat berkata, ini adalah paku racun. Jika senior tidak keberatan, saya bisa mengobatinya. Petik 2. Anda, Lu Zhou berbalik dan melihat. Dengan tatapan Lu Zhou ini, Wu Chao gemetar. Iya. Baik, kalau begitu, aku harus merepotkanmu. Lu Zhou mengangguk. Yu Sangrong menangkupkan tinjunya pada Wu Chao dengan lembut dan berkata, terima kasih. Itu masalah kecil, kata Wu Chao sebelum dia berjalan ke samping. Yu Sangrong mengikuti Wu Chao ke samping untuk dirawat. Sementara itu, Jiang Jiuli memilih untuk angkat bicara pada saat ini. Sayangnya, dia hampir tidak bisa berbicara dengan jelas. Aku. Lu Zhou berbalik saat matanya berkilat tajam. Kamu punya masalah. Tidak masalah, Jiang Liuli yang merupakan hakim dari Dewan Menara Hitam tidak memiliki sikap hakim sama sekali saat ini. Mengapa kamu di sini? Lu Zhou bertanya. Sebelum Jiang Liuli bisa menjawab, Xiao Yunhe berkata, dia adalah Jiang Jiuli, salah satu dari 4 hakim Dewan Menara Hitam. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di sini. Mungkin dia ingin berurusan dengan muridmu. Tidak ada seorang pun di dunia yang membenci Dewan Menara Hitam lebih dari Xiao Yunhe. Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengipasi api? Jiang Liuli berkata dengan marah, Tuan Menara Xiao, jangan bicara omong kosong. Saya di sini untuk binatang bagan kelahiran. Selain itu, Dewan Menara Putih adalah orang-orang yang meninggalkan bendera formasi di sini. Bagaimana saya bisa tahu 2 murid senior Lu ada di sini? Petik 2. Lu Zhou bertanya, bagan kelahiran apa binatang? Petik 2. Ini, Jiang Jiuli ragu-ragu. Lu Zhou bertanya dengan acuh tak acuh, kamu punya masalah. Terlepas dari kata-kata yang mirip, kata-kata Lu Zhou sebelumnya adalah sebuah pertanyaan, tetapi sekarang, mereka telah berubah menjadi sebuah pernyataan. Perubahan itu cukup membuat Jiang Jiuli menggigil. Jiang Jiuli tidak lagi ragu-ragu dan buru-buru berkata, ini adalah binatang bagan kelahiran khusus dari kedalaman tanah selatan. Dikatakan agak cerdas. Ada desas-desus bahwa jantung hidupnya cocok untuk mereka yang mengaktifkan bagan kelahiran ke-10 mereka. Lu Zhou menoleh ke Xiao Yunhe. Xiao Yunhe, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Petik 2, petik 2. Secara alami, jika terserah Xiao Yunhe, dia lebih suka menyembunyikan masalah ini. Bagaimanapun,
dia hanya akan mendapatkan pesaing lain dengan mengungkapkan masalah ini. Namun, karena semuanya telah sampai pada titik ini, dia hanya bisa berkata, itu benar. Binatang bagan kelahiran ini adalah binatang bagan kelahiran tingkat atas. Namong Yu memiliki 9 bagan kelahiran, oleh karena itu, dia sangat antusias dengan bagan kelahiran binatang. Bab 987, Binatang Bagan Kelahiran Cerdas. Lu Zhou bertanya, bukankah binatang bagan kelahiran dikategorikan berdasarkan kekuatan dan ukurannya? Xiao Yunhe mengangguk dan menjelaskan, itu biasanya terjadi pada sebagian besar binatang bagan kelahiran. Namun, ini tidak berlaku untuk binatang bagan kelahiran dengan kecerdasan. Mereka memahami metode kultivasi manusia, mereka tahu cara menipu, mereka tahu cara mundur, mereka tidak dapat dikelompokkan bersama dengan binatang bagan kelahiran lainnya. Mereka sangat berharga dan langka. Tak perlu dikatakan, banyak ahli kultivasi mengingini mereka, tapi sayang sekali tidak mudah untuk menemukannya. Lu Zhou mengangguk. Jadi Dewan Menara Putih meninggalkan bendera formasi di sini untuk menangkap binatang bagan kelahiran itu. Orang-orang dari Menara Putih membentuk formasi di sini untuk menjatuhkan binatang buas yang terikat kehidupan itu. Jiang Jiuli berkata, sejujurnya, aliansi antara Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih telah rusak. Sebelum ini, Dewan Menara Putih tidak akan datang ke Kerajaan Selatan Domain Lotus Merah. Sejak awal tahun ini, Dewan Menara Putih telah memikirkan cara dan mencoba untuk menduduki lebih banyak wilayah Dewan Menara Hitam. Kerajaan Selatan adalah salah satu tempat yang secara bertahap mereka tempati. Setelah mendengar ini, Lu Zhou berkata, ketidaktahuan Dewan Menara Hitam benar-benar melebihi imajinasiku. Sejak kapan Domain Lotus Merah dan Domain Lotus Emas menjadi wilayah Dewan Menara Hitam? Petik 2, Ekspresi canggung muncul di wajah Jiang Jiuli, dan dia tidak lagi berani berbicara. Lu Zhou bertanya, karena kamu tahu tempat ini telah ditempati oleh Dewan Menara Putih, mengapa kamu begitu berani datang ke sini? Ini, Jiang Liuli ragu-ragu. Sepertinya kamu punya masalah. Jiang Jiuli dengan cepat membungkuk dan berkata dengan gentar. Tidak, aku sama sekali tidak punya masalah. Dua menerima berita bahwa bagan kelahiran khusus binatang akan muncul di sini jadi saya datang untuk menyelidiki. Saya tidak berharap untuk bertemu murid-murid Anda di sini. Meskipun saya anggota Dewan Menara Hitam, ada banyak hal yang berada di luar kendali saya. Meski begitu, saya tidak punya niat untuk menyakiti murid-murid Anda. Jika ada 1 ons kebohongan dalam kata-kataku, aku akan disambar petir. Lu Zhou menatap Jiang Jiuli sejenak sebelum dia bertanya, binatang bagan kelahiran seperti apa itu? Jiang Jiuli menghela nafas dalam hati. Jelas bahwa tidak mungkin untuk menyembunyikan masalah ini pada saat ini. Dia berkata, binatang bagan kelahiran khusus ini disebut Yingzhao. Saya tidak tahu seperti apa bentuknya, tidak banyak pembudidaya yang pernah melihatnya sebelumnya. Saya hanya datang ke sini untuk misi oleh Dewan Menara Hitam. Dari informasi yang saya peroleh, Yingzhao ini memang cerdas, tetapi saat ini, kecerdasannya adalah anak berusia 10 tahun. Petik 2. Kecerdasan anak berusia 10 tahun. Kecerdasan ini agak tinggi untuk bagan kelahiran binatang. Lalu bagaimana kamu tahu itu akan muncul di sini? Lu Zhou semakin penasaran. Di tempat lain di mana manusia tinggal, mudah untuk mengetahui kapan binatang buas dari binatang bagan kelahiran akan muncul karena pembudidaya 9 daun dan 10 daun menarik mereka. Namun, tanah kekacauan berbeda. Hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk mengetahui kapan binatang bagan kelahiran, apalagi binatang bagan kelahiran khusus, akan muncul. Bagaimana Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih mengetahuinya? Ini, aku tidak tahu, kata Jiang Jiuli dengan canggung. Xiao Yunhe tersenyum. Sebenarnya, binatang buas mirip dengan manusia dalam beberapa hal. Mereka memiliki tingkat kekuatan dan hierarki yang berbeda. Sesekali, jumlah binatang buas akan meningkat dan perang akan pecah. Manusia membangun otoritas melalui perang, dan binatang tidak berbeda. Ada binatang yang menantang binatang kuat lainnya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Binatang buas memiliki kesadaran teritorial yang kuat. Namun, setiap kali mereka dikalahkan oleh binatang buas lainnya, kesadaran teritorial mereka akan menghilang. Akibatnya, mereka akan tunduk pada binatang yang mengalahkan mereka. Tak perlu dikatakan, binatang cerdas hanya bisa mengendalikan binatang tingkat menengah atau bawah tanpa kecerdasan. Setiap tahun, Lu Zhou bertanya dengan rasa ingin tahu, dengan binatang cerdas, bukankah Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih akan ditemukan? Tidak peduli apa, manusia lebih cerdas. Terlebih lagi, jumlah monsternya terlalu kecil, jawab Xiao Yunhe.
Tuan Menara Xiao benar-benar berpengetahuan luas, kata Jiang Jiuli. Haruskah Anda menyatakan yang sudah jelas? Bagaimanapun, saya pernah menjadi master menara dari Dewan Menara Hitam. Jadi maksudmu akan ada perang antara binatang buas di kerajaan selatan yang kacau? Lu Zhou mengangkat alis. Betul sekali. Biasanya, manusia tidak akan ikut campur dan hanya akan menunggu untuk menuai keuntungan di akhir. Selain itu, tidak peduli seberapa cerdas binatang bagan kelahiran, mereka hanya sebanding dengan anak-anak. Bagaimana mereka bisa melawan orang dewasa? Ying Zhao pernah terlihat di sini sebelumnya. Oleh karena itu, Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih menyimpulkan bahwa Ying Zhao akan muncul. Pada saat ini, Yu Zhenghai yang diam sepanjang waktu berkata, berdasarkan kata-katamu, sepertinya manusia selalu memiliki keuntungan dan binatang buas benar-benar menyedihkan. Tidak, mereka setara, kata Xiao Yunhe sambil menghela nafas. Di masa lalu, banyak binatang buas yang cerdas telah memimpin sejumlah besar serangan terhadap kota-kota manusia. Seperti yang dapat Anda bayangkan, banyak manusia terbunuh dan terluka. Binatang buas memiliki keunggulan angka di pihak mereka. Mereka ada di mana-mana, di langit, di darat, dan di laut. Sementara itu, manusia hanya menggunakan kecerdasan mereka untuk berkomplot melawan satu sama lain. Mendengar kata-kata Xiao Yunhe, Lu Zhou teringat akan Lu Li dan Yan Zhenluo. Faktanya, apakah itu di dunia kultivasi atau peradaban modern, alasan manusia berdiri di atas rantai makanan adalah kecerdasan mereka. Ada pepatah yang mengatakan bahwa musuh terbesar manusia adalah manusia itu sendiri. Setelah beberapa saat, Lu Zhou berkata, saya sangat tertarik dengan binatang bagan kelahiran seperti itu. Xiao Yunhe dan Jiang Jiuli. Petik 2, Apakah kamu punya masalah? Tidak. Xiao Yunhe dan Jiang Liuli tersenyum. Mereka tidak berani membantah sama sekali. Pada saat ini, Wu Chao kembali dan berkata, perawatan telah selesai. Lonjakan racun itu sangat menyeramkan. Untungnya, itu tidak luput dari perhatian saya. Yang perlu dia lakukan hanyalah istirahat, dan dia akan pulih sepenuhnya setelah 1 bulan. Lu Zhou memandang Yu Sangrong yang bahunya telah dibalut. Memang, Yu Sangrong terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia berpikir pada dirinya sendiri tidak ada yang akan percaya bahwa Yu Sangrong berdaun 10 bisa berurusan dengan ahli 3 bagan 1000 alam berputar. Xiao Yunhe mengambil kesempatan itu dan berkata, Kakak Lu, ini Wu Chao yang kamu kejar sebelumnya. Mungkin, Anda bisa memaafkannya karena dia menyembuhkan murid Anda. Petik 2. Wu Chao buru-buru membungkuk dan tersenyum penuh terima kasih. Lu Zhou melirik Wu Chao dan berkata, saya bukan orang yang tidak masuk akal. Jika seseorang menunjukkan rasa hormat kepada saya akan membalas budi juga. Kemudian, dia mengeluarkan satu hati kehidupan dasar dari tas yang diperolehnya dari Namong Yutian dan meletakkannya di tangan Xiao Yunhe sebelum dia berkata, kalian berdua pantas mendapatkan ini. Xiao Yunhe. Petik 2, Wu Chao. Petik 2, Melihat ekspresi bingung di wajah keduanya, Lu Zhou bertanya, bingung, apakah kamu tidak menyukainya? Meskipun Lu Zhou tidak menggunakan jantung kehidupan dasar, harus diketahui bahwa dia memiliki banyak murid yang membutuhkannya. Bahkan jika itu hanya jantung kehidupan dasar, itu adalah harta yang semua orang di dunia kultivasi akan perjuangkan. Ketika Xiao Yun tersadar kembali, dia buru-buru berkata, tidak, benda ini terlalu berharga. Saya tidak berbuat banyak. Tidak perlu memberi saya hadiah ketika saya tidak berbuat banyak. Petik 2. Itu mungkin kebohongan terbesar yang pernah Xiao Yunhe katakan dalam hidupnya. Bagaimanapun, dia pernah menjadi ahli 12 bagan. Bahkan jika dia hanya memiliki 7 bagan kelahiran sekarang, dia masih bisa dianggap sebagai ahli. Tidak mengherankan bahwa dia memandang rendah hati kehidupan dasar. Kalau tidak, mengapa dia bersusah payah hanya untuk datang ke kerajaan selatan domain Lotus Merah? Sebaliknya, ekspresi Wu Chao sedikit tidak wajar. Faktanya, jantung kehidupan dasar milik binatang terbang agak berguna baginya. Namun, karena Xiao Yunhe telah menolak jantung kehidupan dasar, apalagi yang bisa dia katakan? Lu Zhou berkata dengan tegas, itu tidak akan berhasil. Bagaimana saya bisa mengambil kembali sesuatu yang telah saya berikan? Melihat tekad Lu Zhou, Xiao Yunhe tidak lagi menolak. Baik, aku akan menerimanya kalau begitu. Terima kasih. Lu Zhou mengangguk puas. Kemudian, dia berkata, jika kamu merasa tidak enak, kamu bisa mundur. Lagi pula, aku sangat tertarik dengan birth chart bis spesial itu. Xiao Yunhe. Petik 2, Xiao Yunhe merasa kehilangan yang dia derita untuk jantung kehidupan dasar ini benar-benar terlalu besar.